Hari ini kita akan belajar tentang materi kimia kelas 11 semester genap, materi ajar hidrolisis garam. Dalam materi hidrolisis garam ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yakni pertama, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat jika dilarutkan ke dalam air akan terionisasi sempurna dan tidak terhidrolisis. Contohnya, NaCl yang berasal dari basa kuat NaOH dan asam kuat HCl. Kation maupun anion dari garam tidak ada yang bereaksi dengan H+ atau aqua maupun OH- dalam bentuk aqua dari air, sehingga konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH- dan larutan bersifat netral. Yang kedua, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat jika dilarutkan ke dalam air akan terhidrolisis sebagian atau parsial dan larutannya bersifat basa. Contohnya, CH3COO-Na berasal dari basa kuat NaOH dan asam lemah CH3COOH, di mana KH sama dengan KW/Ka, di mana KH adalah tetapan hidrolisis. Jadi konsentrasi OH- sama dengan akar KH dikali konsentrasi garam dibagi Ka. Contoh, jika diketahui Ka CH3COOH sama dengan 1,8 kali 10⁻⁻⁵. Berapa pH larutan CH3COONA 0,1 m. Caranya menjawab, yakni larutan garam tersebut bersifat basa karena pH-nya lebih besar dari 7. Jadi yang dihitung adalah konsentrasi OH-. Jadi konsentrasi OH- sama dengan akar Ka dikali sama dengan akar Kw dikali konsentrasi garam dibagi dengan Ka, di mana konsentrasi OH- sama dengan akar 1 kali 10⁻⁴ dikali 1 kali 10⁻⁻⁴ dibagi 1,8 kali 10⁻⁵ sama dengan 7,45 kali 10⁻⁶. Jadi POH sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log 7,45 kali 10⁻⁶. Jadi POH sama dengan 5,13. pH-nya sama dengan 14 kurang POH sama dengan 14 dikurang 5,13 sama dengan 8,87. Titrasi asam lemah dengan basa kuat. Reaksi antara asam lemah dengan basa kuat akan menghasilkan garam yang bersifat basa, sehingga pada titik ekivalen dicapai pH larutan lebih besar dari 7. Misalnya, reaksi antara CH3COOH dengan NaOH membentuk CH3COO-Na dan air. Grafik pH versus volume NaOH yang ditambahkan dalam mililiter akan dihasilkan kurva titrasi asam lemah basa kuat seperti diilustrasikan gambar yang di samping. Yang ketiga, garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah jika dilarutkan ke dalam air akan terhidrolisis sebagian atau parsial dan larutannya bersifat asam.
Contohnya NH4Cl yang berasal dari basa lemah NH4OH dan asam kuat HCl, di mana nilai KH sama dengan KW per KB. Jadi konsentrasi H+ sama dengan akar KW dikali konsentrasi garamnya dibagi KB, di mana KH sama dengan tetapan hidrolisis. Sebagai contoh dari soal penentuan pH dari garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat, yakni jika diketahui KB NH4OH sama dengan 1,8 kali 10⁵, berapakah pH 100 ml larutan NH4Cl 0,1 m? Garam tersebut berasal dari basa lemah NH4OH dan asam kuat HCl, sehingga larutan bersifat asam atau pH lebih kecil dari 7, maka yang dihitung adalah konsentrasi H+. Konsentrasi H+ sama dengan akar KW dikali konsentrasi garam dibagi KB, sama dengan akar 1 kali 10⁻⁴ dikali 1 kali 10⁻⁻⁴ dibagi 1,8 kali 10⁻⁵ sama dengan 7,45 dikali 10⁻⁻⁶. Maka nilai pH sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log 7,45 kali 10⁻⁻⁶. Nilai pH-nya sama dengan 5,13. Titrasi basa lemah dengan asam kuat. Reaksi antara basa lemah dengan asam kuat akan menghasilkan garam yang bersifat asam, sehingga pada saat titik ekivalen dicapai, pH larutan lebih kecil dari 7. Misalnya reaksi antara NH4OH dengan HCl membentuk NH4Cl dan air. Grafik pH versus volume HCl yang ditambahkan dalam mililiter akan dihasilkan kurva titrasi basa lemah asam kuat seperti diilustrasikan gambar di samping. Hidrolisis garam yang berikutnya, yakni garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Larutan garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah mengalami hidrolisis total. pH larutan tergantung pada harga Ka dan Kb-nya. Jika Ka lebih besar dari Kb, maka larutan bersifat asam, misalnya larutan NH4F. Yang kedua, jika Ka sama dengan Kb, maka larutan bersifat netral, misalnya larutan CH3COO NH4. Yang ketiga, jika Ka lebih kecil dari Kb, maka larutan bersifat basa, misalnya larutan NH4CN. Maka nilai KH sama dengan KW dibagi Ka dikali Kb. Maka konsentrasi H+ sama dengan akar KW dikali Ka per Kb, di mana KH tetapan hidrolisis. Titrasi asam lemah dengan basa lemah. Contoh, titrasi larutan CH3COOH dengan larutan NH4OH akan menghasilkan CH3COONH4 dan air. Grafik pH versus volume NH4OH yang ditambahkan dalam mililiter akan dihasilkan kurva titrasi asam lemah basa lemah seperti yang diilustrasikan gambar di samping. Titrasi ini jarang dilakukan karena selisih pH atau delta pH tidak ada yang besar. Demikian materi hidrolisis garam. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.